Epilog cerita volume ke-12. Arwah berduka, hanya ingin pensiun. Cerita ini adalah cerita lanjutan dari video kemarin. Sekaligus, ini adalah cerita terakhir dari volume ke-12, di mana secara garis besar, beginilah kisah penutup paling akhir dan paling mentok dari volume yang ke-12-nya. Tak pernah sedikit pun terpikirkan oleh Cole bahwa seorang hunter biasa saja sepertinya bisa terseret ke dalam pusaran kekacauan sebesar ini. Bahkan hingga kini, setiap kali ia mengingat kembali kejadian itu, rasanya seperti memutar ulang sebuah mimpi buruk yang terlalu nyata untuk diabaikan. Di sebuah kamar penginapan sederhana yang terletak tak jauh dari kantor pusat asosiasi penjelajahan, Cole kembali menarik napas panjang. Entah untuk keberapa kalinya hari ini, udara di ruangan itu terasa lembab. Tirai jendela setengah terbuka membiarkan cahaya sore menembus masuk, membentuk bayangan samar di lantai kayu. Sudah 7 hari berlalu sejak Kode runtuh, tetapi waktu seolah tak mampu menghapus bekas luka yang ditinggalkannya. Meskipun pikirannya kini sedikit lebih tenang, namun bayangan pada hari itu masih sering menyelinap ke dalam tidurnya. Di malam-malam yang paling sunyi, Cole akan terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi punggungnya. Potongan ingatan menghantam seperti gelombang badai. Pertarungan melawan Kaiser, seorang hunter level 8 yang kekuatannya membuat bumi bergetar. Pengkhianatan mendadak dari Skytail yang membuat mereka terperangah. Munculnya sosok menyeramkan bernama Sarah yang dengan tangan dinginnya menangkap 2 pemimpin organisasi kriminal seolah itu hanyalah permainan. Dan tentu saja, detik-detik kehancuran Code saat teman-teman mereka masih berjuang mati-matian menghadapi pasukan Jin setelah kedua hunter level 8 itu bebas dari kekang. Semua itu berada jauh di luar batas kemampuannya. Jika dipikir-pikir, mungkin semua ini adalah bagian dari rencana yang telah dipersiapkan dengan luar biasa matang oleh Thousand Tricks. Pengkhianatan Skytail, campur tangan Little Witch yang seharusnya berada di bawah kendali musuh, hingga pematian total sistem pertahanan kota besar Code. Semuanya seperti kepingan teka-teki yang saling terhubung. Tetapi Cole tahu, itu bukan teka-teki yang ingin ia pecahkan. Namun, di tengah kekacauan itu, Cole sama sekali tak punya waktu untuk memikirkan teori atau rencana siapapun. Yang bisa ia lakukan saat itu hanyalah bertahan hidup. Setiap detik terasa seperti meminjam waktu dari kematian yang sudah mengintai. Entah bagaimana, mereka semua berhasil keluar dengan selamat, sebuah keajaiban yang sampai sekarang pun masih sulit dipercaya oleh Cole. Siapa yang bisa membayangkan rencana seabsurd itu? Jika ada sedikit saja kesalahan dalam eksekusi, mereka semua sudah menjadi mayat. Alasan Thousand Tricks tidak membocorkan rencananya sebelumnya, sekarang jelas sudah masuk akal. Jika Cole mengetahuinya sejak awal, ia pasti akan menentang habis-habisan. Melihat langsung kejeniusan pria itu memang pengalaman berharga, tapi bukan sesuatu yang ingin ia ulangi. Bahkan Cole bertekad, jika ada kesempatan, ia akan menghindari pria itu sejauh mungkin. Kini, kembali hidup di daratan tanpa sistem canggih seperti Code memang cukup merepotkan. Di sini, tidak semua masalah bisa terselesaikan hanya dengan satu sentuhan atau perintah otomatis. Namun entah kenapa, ketidaknyamanan itu justru membuat Cole merasa lebih hidup. Setiap langkah di jalan tanah, setiap negosiasi di pasar, membuatnya sadar bahwa ia masih punya kendali atas hidupnya sendiri. Sejak kembali, Alice lebih banyak duduk termenung di sudut kamar. Lututnya ia peluk erat, wajahnya sayu, seakan separuh jiwanya masih tertinggal di Code. Kutri, di sisi lain, justru terlihat santai sambil merebahkan diri di kursi. Kantor pusat lagi sibuk. Aku mencium bau keuntungan, ujarnya sambil menyunggingkan senyum nakal. Zuri langsung mendengus kesal. Kamu masih bisa bercanda setelah semua yang kita lalui. Kamu sendiri pasti bawa sesuatu dari Code kan? Kutri mengangkat sebelah alisnya, menggoda. Zuri mendecak. Tanpa barang pun, cukup dengan cerita tentang keadaan di dalam Code, kita bisa hidup mewah selamanya. Lagian, kita punya koneksi dengan keluarga kerajaan Kode. Jika tidak percaya, tanya saja kepada Lucia. Lucia yang sedari tadi diam di dekat jendela menoleh pelan. Aku jadi kepikiran, apa aku udah nanemin pengaruh buruk ke Tuan Putri ya? Jangan-jangan hukuman kematian sekarang sudah menungguku.
Padahal aku cuma jalani perintah dari kakak asli loh. Tapi aku sendiri nggak nyangka kalau Putri Alicia justru malah menuruti semua saran dari aku buat nangis sambil tiduran di lantai. Di momen itulah Kutri pun kini mencoba untuk dapat menenangkan Alicia. "Udahlah, zaman sekarang nggak ada lagi eksekusi kejam begitu," kata Kutri enteng. "Biasanya mereka pakai racun biar matinya nggak terlalu menyakitkan. Lagi pula, kalau kamu pantas dihukum mati, berarti Thousand Tricks lebih pantas lagi. Dia yang paling keterlaluan. Sedangkan kamu cuma ngikutin perintah dari Thousand Tricks saja," seru Zuri sambil melipat tangan. Mereka bertiga masih bercakap-cakap, menatap kantor pusat dari jendela. Dari kejauhan, bangunan itu tampak ramai. Orang-orang lalu lalang, bendera berkibar, dan dentingan logam terdengar samar dari bengkel senjata di bawahnya. Sepertinya mereka semakin terbiasa dengan kekacauan. Sejak insiden di Festival Kaisar, Freaking Souls terus berkembang pesat. Dan setelah insiden di Code, perubahan pada mereka semakin terlihat, seolah badai yang hampir membunuh mereka justru menempa mereka menjadi lebih keras. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Pada momen itulah, pintu kamar terbuka keras, menabrak dinding hingga kayunya berderit. Sosok sang pemimpin muncul dengan senyum lebar dan mata berkilat penuh semangat. "Teman-teman, aku dapat tugas bagus," serunya. "Kita diminta mengawal Skytail dan Swordtail. Tidak kusangka pihak asosiasi para hunter kini benar-benar mau menggunakan jasa kita sebagai pengawal dari para penjahat kuat itu." Cole langsung melotot. "Hah, nggak salah nih, kamu menerima kerjaan itu?" "Kakak, itu terlalu berbahaya. Lucia aja tahu kalau itu gila." Alice yang biasanya diam kini langsung ikutan protes juga. Sementara itu, Kutri si mata duitan kini malah mendukung semua rencana dari Kaisar Petir sambil berkata seperti ini kepada mereka. "Yah, udahlah kita ikut aja. Emangnya ada yang bisa menghentikan leader kita kalau udah serius?" Kutri terkekeh sambil mengangkat tangan, pura-pura menyerah. "Kenapa sih kamu selalu milih pekerjaan yang risikonya tinggi? Apa kita belum cukup hampir mati kemarin?" Zuri menepuk dahinya, dan di tengah keributan itu, Cole pun menghela napas panjang sambil berkata dengan pasrah, "Haduh, aku mau keluar dari party ini aja deh." Menyaksikan semua ucapan itu dari teman-temannya, sang pemimpin hanya menatap mereka dengan wajah kebingungan sambil tersenyum dengan tenang. Seakan-akan dia sama sekali tak mengerti mengapa semua orang bereaksi berlebihan. Padahal menurutnya ini adalah tugas yang mudah. Namun di balik senyum itu, Cole bisa merasakan bahwa badai baru akan segera datang tepat menuju kepada mereka. Scene pun kini berpindah, tepat menuju ke dalam sudut pandang dari kantor asosiasi para hunter. Di momen itu, salah satu staf senior di kantor pusat asosiasi penjelajahan dengan nama Hat kini mulai bertanya kepada dirinya sendiri, "Kenapa aku harus menghadapi semua ini?" Sejak fajar menyingsing hingga larut malam, ia bekerja tanpa henti, berurusan dengan tumpukan masalah yang seakan tak ada habisnya. Hari ini, suasana di ruang rapat darurat kembali memanas. "Apa? Dengan dasar apa kalian menahan Alicia di tempat yang tidak layak seperti ini?" Suara lantang itu menggema, memecah kesunyian yang tersisa di antara debur langkah para staf yang hilir mudik. "Mohon tenang, Pangeran Zachary," ucap Hat berusaha menenangkan, meski nadanya terdengar lelah. Masalah yang berkaitan dengan Code sangat kompleks. Lagi pula, jika dibandingkan dengan standar dunia luar, tempat ini masih bisa dibilang nyaman. Namun, kata-katanya tidak mampu meredam amarah sang pangeran. Zachary Code, salah satu anggota keluarga kerajaan Code, menatapnya dengan tatapan menusuk, rahangnya mengeras, dan kedua tangannya mengepal. Sudah seminggu sejak Code runtuh, dan setiap jam yang berlalu tanpa kemajuan berarti hanyalah bahan bakar yang menambah kobaran emosinya. Bukan hanya Zachary yang frustasi, Hat dan staf asosiasi penjelajahan yang terlibat langsung dalam penanganan insiden ini pun berada di ujung batas kesabaran mereka. Tidur menjadi kemewahan langka. Bahkan beberapa rekan Hat sudah 3 hari penuh terjaga, bertahan dengan kopi basi dan tekad yang hampir habis. Semua masalah ini berakar dari satu peristiwa besar, kehancuran kota benteng bermobilitas tinggi, Code. Bencana itu tidak hanya merenggut rumah bagi ribuan orang,
tetapi juga meninggalkan beban yang nyaris mustahil ditangani oleh satu organisasi. Kini, kantor pusat Asosiasi Penjelajahan harus mengurus lebih dari 10.000 pengungsi, 500 lebih Red Hunter yang kehilangan tempat berpijak, ratusan peralatan teknologi mutakhir dari kode, hingga sisa-sisa puing kota yang diibaratkan seperti bom waktu, siap meledak kapan saja jika salah kelola. Awalnya, misi mereka sederhana, mengirim 3 Hunter level 8 untuk melindungi keluarga kerajaan Code yang hanya berjumlah kurang dari 10 orang. Namun, keadaan berkembang menjadi jauh di luar perkiraan. Beban kerja melonjak drastis, sementara asosiasi sendiri tengah disibukkan dengan proyek besar pembukaan cabang di Yggdra. Di balik semua kekacauan, ada masalah yang lebih rumit. Code adalah sebuah treasure vault. Meski kota itu hancur, sebagian besar teknologi canggihnya masih bertahan. Beberapa perangkat memang tidak lagi berfungsi karena kehilangan koneksi dengan sistem kota. Tetapi yang mengejutkan, banyak pula yang tetap bekerja meski terputus dari pusat. Dan yang paling mengkhawatirkan, mayoritas perangkat yang masih aktif adalah senjata, mulai dari persenjataan ringan berteknologi tinggi hingga senjata eksperimental yang bahkan belum sempat diuji coba. Kabar burung menyebutkan bahwa senjata-senjata itu diproduksi dalam jumlah besar atas perintah langsung Pangeran Zakari untuk kemudian dibagikan kepada rakyat jelata. Sebuah langkah yang kini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan negara-negara sekutu asosiasi. Negara-negara itu kini berlomba-lomba mendapatkan teknologi Code, terutama yang dianggap inovatif dan mudah diadaptasi. Sayangnya, pembagian teknologi ini belum menemukan kesepakatan dan setiap hari yang berlalu hanya membuat suasana semakin tegang. Sementara itu, nasib para pengungsi Code dan penentuan siapa yang berhak menguasai puing-puing kota masih menggantung. Bahkan status resmi keluarga kerajaan Code sendiri masih belum jelas. Apakah mereka akan dipulihkan, diasingkan, atau diadili? Satu-satunya keputusan pasti sejauh ini hanyalah tentang hukuman bagi para kriminal kelas kakap yang berhasil ditangkap oleh Kaiser dan saya. Namun, keputusan itu pun menimbulkan gelombang besar di dunia politik karena melibatkan nama-nama besar yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Semua ini membutuhkan dana yang luar biasa besar. Tapi, meminta bantuan dari organisasi lain berarti berbagi keuntungan, sesuatu yang jelas tidak diinginkan para atasan. Perintah yang diterima Hat sederhana tapi kejam. Selesaikan semuanya sendiri. Kini, di tengah ruang rapat yang mulai sunyi setelah ledakan emosi Zakari mereda, Hat duduk lemas di kursinya. Ia menatap cangkir kopi hitam yang hampir dingin di tangannya, menyesapnya perlahan. Namun rasa pahit itu sudah tak lagi mempan untuk mengusir kantuk yang menggerogoti kesadarannya. Sementara itu, respon yang berbeda kini justru malah terlihat dari sudut pandang Tony. "Aku mengerti sekarang," ucap Tony sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tatapannya tenang namun tajam. "Aku cukup memahami budaya dunia luar. Mereka menyelesaikan segalanya dengan uang. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menjual salah satu kumo milikku. Kumoku istimewa, tetap bisa beroperasi meskipun tanpa sistem kota. Aku punya 50 unit, jadi menjual satu tidak masalah." Ucapan itu membuat beberapa kepala menoleh. Mata Angus dan Nora sejenak bertemu. Lalu Nora menyipitkan mata. "Tony, aku tidak tahu kalau kamu punya kumo yang mampu menembus menara raja sebanyak itu," ujarnya sambil menggeleng pelan. "Aku juga tidak menyangka kamu begitu ambisius mengejar takhta. Tapi jujur saja, aku tidak peduli kemana kita pergi. Yang penting aku bisa keluar dari sini. Aku tahu ada banyak tawaran yang masuk dari luar. Negara manapun tak masalah bagiku. Aku ingin tahu sejauh mana kemampuan pasukan ksatria andalanku diakui di dunia luar." Nada tegasnya membuat suasana ruangan semakin tegang. Angus yang sedari tadi diam, akhirnya angkat suara. "Tony, Nora, jangan asal bicara. Kode sudah runtuh. Kita harus tetap bersatu dan bergerak bersama. Bagaimanapun juga, meskipun takhta sudah tidak ada, aku tetap saudara tertua setelah Jin. Tanggung jawab ini masih ada di pundakku." "Duh, abang," balas Nora sambil tertawa hambar. "Semua penelitianmu cuma bisa berfungsi kalau terhubung dengan sistem kota. Di dunia luar, penelitian itu tidak ada gunanya sama sekali. Ironis sekali, bukan?" Angus menatapnya tajam. "Jangan bicara seakan melawan begitu.
Kalau aku memberi perintah, semua warga akan patuh. Kalau ada keberatan, bicarakan langsung padaku. 4 mata. Tony terkekeh pelan, lalu menimpali. Untung saja hasil penelitianku hanya unit serbaguna. Itu bisa tetap berfungsi meskipun tanpa sistem kota, jadi tidak sia-sia. Oh iya, di mana Alicia? Pertanyaan itu membuat suasana menjadi sedikit canggung. Para anggota keluarga kerajaan Code terus berdebat seenaknya, seolah-olah dunia luar hanyalah arena politik baru untuk mereka taklukkan. Semua orang yang mendengar percakapan itu merasa pusing. Hat yang berada di sudut ruangan hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu dulu mereka semua saling bersaing dan bahkan bermusuhan di dalam Code. Tapi kini, setelah kota itu runtuh, keadaan berubah menjadi kekacauan besar dan semua ego yang dulu tertahan kini keluar tanpa kendali. Tiba-tiba terdengar suara merdu, lembut seperti denting lonceng perak, namun penuh nada terkejut. Apa? Cry udah pergi? Padahal dia udah janji mau nunjukin dunia luar padaku. Semua mata tertuju pada sosok gadis muda yang berdiri di dekat pintu. Alicia Code, gadis yang konon akan menjadi raja berikutnya jika Code tidak hancur, berteriak sambil menggembungkan pipinya seperti anak kecil yang kesal. Sekilas, ia tampak lembut dan anggun, rambutnya jatuh berkilau di bawah cahaya lampu. Namun semua orang yang mengenalnya tahu bahwa penampilan itu menipu. Meski bukan seorang hunter, Alicia memiliki tubuh yang gesit, kemampuan analisis yang tajam, serta akses ke perangkat canggih yang masih berfungsi. Meskipun Code telah menjadi puing. Lebih dari itu, dia adalah sosok yang sangat disayangi oleh saudara-saudaranya dan rakyatnya, membuatnya menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Konon, dia telah diselamatkan dari pengurungan oleh Thousand Tricks. Dan sejak saat itu, Alicia sama sekali tidak pernah berhenti untuk dapat menyebut nama dari 1000 trik itu. Sayangnya, kebiasaannya itu hanya menambah kerumitan bagi para staf asosiasi. Alicia melangkah cepat ke arah salah satu staf, wajahnya mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa jengkal. Matanya yang berkilau menatap penuh harap. Aku ingin bertemu Cry. Tolong, bolehkah aku menemuinya? Alicia, seru Nora, hampir meloncat dari tempat duduknya. Berhentilah merengek, lelaki itu sudah mengajarkan hal-hal yang tidak perlu padamu. Dan jangan sampai ada adegan sujud lagi. Itu benar-benar memalukan dan mencoreng harga diri keluarga kerajaan Code. Nora masih belum bisa melupakan kejadian itu, momen memalukan yang sempat menjadi bahan bisik-bisik di antara para pejabat. Zachary yang duduk di kursi pojok hanya menatap mereka semua dengan ekspresi tidak puas, seolah menilai setiap kata yang keluar. Mendadak, Alicia memukul telapak tangannya sendiri, seakan baru mendapatkan ilham. Aku tahu, serunya penuh semangat. Aku akan menjadi treasure hunter. Apa? Suara terkejut hampir serempak terdengar dari seluruh ruangan. Kita ada 6 orang, jadi jumlahnya pas buat membentuk party. Gimana Kak Nora? Ideku bagus banget kan? Ia tersenyum polos, seakan idenya adalah hal paling masuk akal di dunia. Lagi pula, kita memiliki fisik yang jauh di atas rata-rata untuk ukuran manusia normal. Jadi, kalaupun kita jadi hunter, pasti kita bakalan gampang diterima. Hat, yang sedari tadi menahan diri, akhirnya tak bisa menahan tawa. Tapi tawa itu terdengar kaku, getir, dan penuh rasa pasrah. Ini sudah di luar harapan. Apa mending aku pensiun saja ya? Ucap Hat sambil garuk-garuk kepalanya. Namun di tengah rasa lelah itu, ia sadar satu hal. Menjadi treasure hunter sebenarnya tidak memerlukan persyaratan khusus. Selama seseorang memiliki rekam jejak bersih dari kejahatan, maka tidak peduli siapapun orangnya, mereka pasti bisa jadi hunter. Dan mulai dari sanalah akhirnya Alicia dan semua anak raja lainnya kini akhirnya sepakat untuk dapat bisa menjadi hunter demi bisa bertemu dengan Cry lagi.